Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya. Untuk Libra, happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya. Pemurnian dan pembersihan. Dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Apa namanya retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih? Ya, untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Taurus, kita langsung aja ya ngelihat di Oktober buat kalian apa gimana. Kita mulai langsung dengan Cosmic Magic Oracle. Nah, satu kartu aja untuk melihat tema energi Taurus di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja please. Tema untuk Taurus di bulan Oktober 2025. Wish. Dapat dua. Venus, Mars, dan Air. Venus saat ini ada di Virgo. Venus saat ini ada di Virgo yang mana di Virgo itu juga ada South Nodes yang artinya karma ya. Yang kemarin kita energi di Virgo ini sampai setahun ke depan ya. Masih setahun depan ada di Virgo. Yang mana kita mesti rilis. Oke. Dan Venus masih ada di Virgo saat ini. Dan buat Taurus itu ya romance kalian, masalah romance, hobi atau ya yang memang kalian mesti rilis gitu. Tapi nanti tanggal 14 ya Venus
itu meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Artinya apa? Artinya buat Taurus ini lebih ke sehari-harian ya, kebiasaan dalam kesehari-hari. Bagaimana kalian mencintai apa yang kalian lakukan dalam kesehari-harian. Itu juga termasuk pekerjaan, bagaimana melayani orang lain, termasuk kesehatan kalian sendiri. Oke? Nah, energinya Mars itu ada di Scorpio. Ya. Energi Mars ada di Scorpio dan ini buat Taurus, energi Scorpio itu ada di relationship di rumah ketujuh. Ya. Ya, actionnya kalian itu Mars itu adalah action ya. Tindakan kalian itu adalah melepaskan saat ini. Melepaskan romance ya. Ikatan-ikatan yang mungkin sifatnya karmik, karma. Air connection. Sekarang ya kalian mencoba untuk lebih apa sih namanya networking aja, menjalin koneksi atau menjalin koneksi ya. Ini connection air, connection aja, berteman, network, kayak gitu deh. Oke, ini tema di bulan Oktober. Wow, oke. Langsung kita ke tarot ya, Taurus. Kita lihat apa yang terjadi pada Taurus di bulan Oktober 2025. Apa yang Taurus perlu ketahui di bulan Oktober 2025? Judgment. Challenge-nya Six of Coins. Fondasi Two of Wands. Yang sudah lewat Queen of Cups. Fokus Temperance. Yang akan datang King of Wands. Alam bawah sadar King of Swords. Oke. Situasi kalian saat ini adalah Judgment. Judgment ini kalau nggak energi Scorpio, energi Sagittarius. By the way, Judgment ini juga bisa kita bilang calling ya. Sudah dipanggil nih gitu. Atau untuk beberapa dari kalian ini juga tentang penilaian kalian sendiri ya. Atau bagaimana kita dinilai ya. Ini ya sebenarnya bagaimana kita menilai pun nanti kita akan dinilai. Gitu ya. Karena bagaimana kita menilai itu adalah pengakuan dari diri kita sendiri. Untuk beberapa dari kalian ini tentang kalian mendapatkan kesempatan kedua. Ya. Tapi dengan pendekatan yang berbeda. Oke. Kalau untuk Taurus, kalau ini energi Scorpio, ya, kalian dapat kesempatan kedua dalam masalah relationship. Oke. Atau kalian dapat peringatan. Gitu. Kalau ini energi Sagittarius, ya, ini kalian akan terpanggil. Jadi secara energi ya, bagaimana kalian akan dinilai. Kalau ini energi Sagittarius. Karena untuk Taurus ini ada di rumah ke-8 tentang entanglement rumah ke-8 itu ya. Bagaimana kalian menggunakan resources seorang lain. Ya. Dan ini entanglement ini maksudnya adalah keterkaitan ya, yang ruwet. Bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan? Apa itu energi, waktu, ruang, ya, resources itu sendiri, ya. Resources kan macam-macam ya. Bahkan termasuk ideologi. Ya.
pikiran, itu juga termasuk energi soalnya. Anyway, dan di dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan yang perlu kita hargai, ya. Dan kalau kita menghargai batasan untuk diri kita sendiri pun, kita menghargai batasan untuk orang lain dong, gitu. Kalau kita nggak menghargai itu, ya kita juga akan kita sendiri dirugikan dan orang lain dirugikan, ya nggak? Gitu. Dan challenge-nya adalah Six of Coins. Six of Coins. Ini energi kalian sendiri, ya, energinya Taurus, energi Taurus. Ya. Bagaimana challenge-nya adalah keseimbangan dalam diri kalian, ya. Kalian, bagaimana kalian ingin dinilai juga, keharmonisan dalam diri kalian sendiri, ya, itu challenge-nya. Ya, karena bicara tentang Taurus ini adalah bagaimana kalian ingin dinilai. Ya, bagaimana kalian menjaga keharmonisan dalam diri kalian sendiri sehingga itu akan berakibat untuk diri kalian dan orang lain lah, bahasanya gitu. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri, itu challenge kalian. Okay. Fondasi. Oh, kalian lagi di persimpangan jalan. Ini energi Aries, Two of Wands. Ya, kalian ingin memulai sesuatu yang baru, wait, tapi kalian bingung gitu. Kalian lagi di persimpangan jalan. Ini karena energi Aries, ya. Buat Taurus ini ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, alam bawah sadar, dan kegelapan. Ya. Kegelapan, kenapa disebut kegelapan? Ya, karena itu di luar kemampuan kita bernalar. Ya, di luar kuasa kita. Rumah ke-12 itu juga tentang spiritual, dan itu juga tentang kegelapan itu maksudnya segala hal yang tidak kita ketahui lah. Tentang besok, nggak ada yang tahu. Ya. Kita cuma kayak membaca tarot, kita cuma bisa baca energi. Kurang lebih kalau kita tahu hari ini bagaimana, kita kurang lebih bisa mengerti besoknya. Kalau besok, istilahnya kalau kita, semuanya berangkat dari sekarang kan. Untuk menentukan bagaimana besok, apa yang kita lakukan hari ini, kan gitu ya. Anyway, cuman pattern aja yang perlu kita sadarin kan. Anyway, dengan energinya ini kalian lagi persimpangan jalan tentang hal-hal yang sifatnya buat kalian itu kalian nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Ini juga karena ini fondasi, ini tentang masalah di rumah juga. Ya. Apa yang kalian ingin lakukan, sikap kalian apa yang kalian ambil, kalian akan mengambil sikap apa gitu loh. Mungkin pindah atau enggak nih gitu, pindah atau enggak nih gitu, pertama. Ya, dan masalahnya adalah karena ini ada energinya Aries. Di Aries itu ada Chiron, penyembuh trauma yang lagi retrograde. Oke. Dan Aries dan Chiron ini dia juga akan berkonflik dengan energinya Jupiter yang di Cancer. Ya. Jadi jejak-jejak trauma ini akan disinggung lagi nih sama masalah stabilitas emosional kalian, oke? Karena Jupiter ada di Cancer itu sangat-sangat overwhelming ya, hiperbol lah. Kebutuhan emosional kalian, ya, bagaimana kalian menjaga stabilitas emosional kalian. Bicara tentang energinya Jupiter di Cancer buat Taurus itu ada di mindset, ya, cara berpikir kalian, kebiasaan kalian berpikir, bagaimana kebiasaan kalian berkomunikasi pun, ya. Bahkan hubungan kalian dengan saudara mungkin ya, dan itu juga tentang local travel. Jadi ini mungkin tentang pindah, tentang bagaimana kalian akan bersikap. Itu semuanya berangkat dari cara berpikir kalian, kebiasaan kalian berpikir ya.
yang nanti itu akan diperbesar sama si energi Jupiter ini. Dan itu akan nge-trigger atau membuat jejak-jejak trauma kita tuh kegali lagi, mencuat, apa sih, keluar. Oke. Dan ikatan-ikatan, karena nanti Jupiter juga akan nge-support, ya, memberi support trine bahasanya kalau di astrologi itu trine ya, dengan energi Saturnus yang di Pisces. Nah, kalau energi Saturnus yang di Pisces ini buat Taurus itu adalah masalah lingkungan atau pertemanan kalian. Ya, di situ ikatan kalian dengan teman-teman kalian, ya, circle kalian, network kalian itu akan terguncang. Karena ya keterikatan itulah, ketergantungan itulah, ya. Jadi kalian bingung gitu loh. Karena yang dipicu di sini adalah ini, apa namanya? Kenapa kalian bingung itu karena itu trauma kalian. Jadi kalian bingung. Anyway, apa namanya? Yang sudah lewat atau berlalu, kalian dapat Queen of Cups. Lagi-lagi energi Cancer. Energi Cancer, si Jupiter tadi ya. Kalian udah cukup overwhelmed ya, kalian udah cukup capek bahkan mungkin. Ya. Dengan kebiasaan berpikir yang lama gitu loh. Iya. Dan ini juga kaitannya dengan ibu ya, seorang ibu atau kalian sebagai ibu gitu ya. Atau ya tentang stabilitas emosional kalian capek. Untuk menjaga emosional kalian tuh kalian capek. Karena bikin pikiran kalian rudet. Fokus kalian adalah temperance, healing. Kalian diminta, ya, fokus kalian adalah bersabar. Karena kalian dalam proses itu sendiri untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, kebiasaan-kebiasaan lama kalian ya, yang perlu kalian tinggalkan. Kalian mencoba untuk berproses. Jadi kalian mencoba untuk bersabar dalam prosesnya. Ini energi Sagittarius, ya. Lagi-lagi kalian ya, tentang entanglement tadi, tentang bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan, yang kalian mencoba untuk pahami lagi kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri, ya. Dan untuk yang akan datang, kalian dapat King of Wands. Ini keren nih, ini keren. Ini energi Leo. Dengan energi King of Wands, kalian akan mengembalikan, ya, kuasa atau kendali akan hidup kalian, ya, ke tangan kalian sendiri. Kalian punya kuasa itu. Kalian akan kembali oke, gitu. Nah, itu keren. Ini kerennya energi Leo. Yang mana buat kalian ini, kalian lebih punya arah dan kalian lebih percaya diri ya dalam di rumah ya, masalah keluarga kalian udah ambil semua kendali. Jadi kalian udah lebih bisa menguasai diri kalian sendiri ya, dan lebih mampu mengekspresikan diri kalian sendiri di rumah tuh seperti apa gitu. Jadi kalian punya kuasa lah. Ini juga energi entrepreneur ya, King of Wands. Kalian udah kembali lagi punya apa namanya, arah. Alam bawah sadar kalian, King of Swords. Ini bisa jadi energinya Aquarius, ini bisa jadi energinya Gemini. Tapi yang jelas ini tentang bagaimana kalian lagi, secara alam bawah sadar kalian lagi menyusun strategi bagaimana kalian ingin melakukan perubahan, transformasi ya. Kalau untuk energi Aquarius, karena ada Pluto di situ, ya, Pluto ada di Aquarius, yang mana buat Taurus itu tentang karir,
tentang karir, tentang status, tentang reputasi kalian sendiri, tentang visi jangka panjang. Kalian sedang membangun strategi untuk itu, ya, untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam hal tadi, entah itu karir, entah itu status, ya, entah itu reputasi, whatever, bahkan visi ke depannya. Ya, kalian akan siap mengkomunikasikannya. Ya, kalian lagi menyusun rencana atau strategi, ya, kurang lebih gitu. Kalau ini energinya Gemini, ya, buat Taurus, ini kalian akan menyusun juga rencana untuk bagaimana menghasilkan, ya, menghasilkan. Karena kalau energinya Gemini ini ada di rumah kedua, tentang materi, ya, tentang apa yang kalian miliki, ya. Jadi entah itu kemampuan kalian, ya, segala macam yang berharga yang kalian miliki itu termasuk body kalian juga, ya. Bagaimana kalian menghargai dan menilai diri kalian sendiri, ya, termasuk resources kita ini resources, ya. Badan kita, kemampuan kita itu juga resources, ya. Rumah kedua itu tentang apa yang kita miliki, resources. Oke. Dan kalian akan komunikasikan itu. Nah, ini alam bawah sadar kalian. Kalian menyusun lagi, ya. Kalian akan komunikasikan itu, dan bahkan kalau ini energi Gemini, kalian akan mempelajari lebih dalam tentang hal itu. Bagaimana kalian ingin menghasilkan atau ingin memiliki kemampuan, ya. Mempelajari lebih dalam lagi. Oke. Lanjut kita ke Astrodice. Saran dan petunjuk untuk Taurus lakukan di bulan Oktober 2025. Sun, matahari, ya, rumah ke-12, ya, dan Taurus. Oke. The Sun, matahari ada di Libra. Saat ini matahari di Libra. Yang mana buat Taurus itu, Taurus sama Libra itu sama-sama di bawah pengaruh planet Venus, ya. Dan Venus memang masih ada di Virgo, yang mungkin kalian mendapatkan pencerahan, ya, atau kebenaran itu terungkap tentang bagaimana kalian mencintai. Oke. Venus gitu loh. Ya, bicara tentang Venus, ya, kebenarannya itu. Kalau memang itu sesuatu yang karmik, kalian harus lepaskan karena Venus ada di Virgo, ya. Tapi di saat Venus masuk ke Libra, seperti matahari ada juga di Libra gitu, ya. Itu juga tentang bagaimana kalian menghasilkan, karena rumahnya Libra buat Taurus itu ada di rumah ke-6, rumah kesehari-harian, rumah kebiasaan, ya. Itu juga masalah pekerjaan. Bagaimana kalian menghasilkan, bagaimana kalian melayani orang lain, ya. Dan ini juga untuk kesehatan kalian sendiri, ya. Bagaimana kalian menciptakan keharmonisan, ya. Dan bagaimana kalian menciptakan menghargai perasaan orang lain, ya. Dan itu juga untuk kesehatan kalian intinya, gitu. Kayak keseimbangan dalam diri kalian sendiri karena Libra, gitu. Nanti bicara tentang begitu matahari masuk ke Scorpio, ya, itu kalian tanggal 22, ya, tanggal 22 Oktober ini dia masuk ke Scorpio. Di situ kalian akan dapat pencerahan lagi tentang bagaimana kalian menjalin relationship dengan orang lain, ya. Bahkan bagaimana kalian menjalin relationship dengan kesadaran tertinggi kalian. Oke. Dan di hari yang bersamaan itu tanggal 22 Oktober, Neptunus kembali ke Pisces. Ya, buat Taurus, ini tentang tadi, ya, Neptunus itu di Pisces itu buat Taurus itu tentang bagaimana kalian dalam komunitas kalian sendiri. Bagaimana kalian memposisikan diri kalian di dalam circle kalian, pertemanan kalian, network kalian. Kontribusi apa yang kalian berikan terhadap komunitas kalian, ya. Neptunus yang retrograde itu dia akan kembali mencerahkan, memberikan pencerahan tentang cukup realistis nggak hubungan yang kalian bangun dengan teman-teman kalian,
Apa yang kalian berikan terhadap teman-teman dan komunitas kalian? Kontribusi apa? Tuh, oke. Eee, bicara tentang rumah ke-12, rumahnya Aries buat Taurus, ya, trauma yang perlu kalian dalamin lagi. Alam bawah sadar kalian yang perlu perlu kalian hadapi di sini, ya, trauma-trauma itu. Masih kalian harus hadapi, ya. Karena satu-satunya jalan untuk menghadapi trauma itu bukan bukan berlari, tapi menghadapi. Bukan terus dihindari, gitu. Tapi untuk dihadapin, supaya kita bisa plong. Dan energi Taurus itu adalah bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri. Ya. Dan bagaimana kalian bisa memberi, bahkan memancarkan energi Venus itu sendiri, ya, cinta itu sendiri. Ya, kalian diminta untuk menghargai setidaknya menyayangi atau mencintai diri kalian sendiri dulu, sehingga kalian bisa lebih menghargai diri kalian sendiri. Oke. Saran dan petunjuk dari Astro Dice untuk kalian itu. Nggak perlu gue ulangin kan? Terlalu ribet kalau gue ulangin atau gue rangkum lagi. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.